Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mukolik. Saya dari CGP Angkatan 7 kelas 54 Kabupaten Kediri, akan mempraktekkan yaitu praobservasi coaching untuk supervisi akademik bersama dengan fasilitator saya yaitu Ibu Sriatun, dan pengajar praktik adalah Ibu Titik Kurniawati. Bersama saya nanti ada teman saya yaitu Bu Lita. Baik, kita mulai kegiatan pada kesempatan kali ini. Bu Lita, apa yang Ibu harapkan pada kegiatan kali ini? Sebelumnya terima kasih, dan yang saya harapkan dalam kegiatan ini nanti panjenengan bisa memberi ilmu kepada saya dan kita sharing-sharing untuk pembelajaran yang akan datang agar lebih maksimal dan tujuannya tercapai. Iya. Rencananya besok Ibu mau mengajar apa? Rencananya nanti saya akan mengajar kelas 4 dengan materi yaitu makna sholat, bacaan sholat, dan gerakan sholat. Jadi makna dan gerakan sholat gitu ya. Bacaan sholat ya. Baik, untuk tujuan pembelajaran kali ini apa, Bu? Tujuan yang pertama yaitu anak-anak bisa mempraktekkan gerakan sholat secara tertib dan benar, dan yang kedua yaitu anak-anak dapat menghafal bacaan sholat dengan baik dan benar. Iya. Persiapan apa yang sudah Ibu lakukan untuk kegiatan besok ini? Untuk persiapan mengajar yang akan datang, saya sudah menyiapkan. Yang pertama nanti akan ada visualnya, anak-anak akan saya tontonkan atau saya lihatkan video untuk gerakan sholat, bacaan sholat, dan yang kedua yaitu audio. Nanti kita akan membaca bacaan sholat bersama-sama karena juga ada buku panduannya, dan yang ketiga nanti akan dilaksanakan praktik yang akan dilaksanakan di musola. Kalau video pembelajaran dan sebagainya itu akan dilaksanakan di kelas, dan praktiknya akan dilaksanakan di musola sekolah. Oh iya, berarti nanti ada 3 kegiatan ya. Ada yang melihat video, kemudian ada yang mendengarkan itu tadi, sama yang praktik. Ya. Kira-kira kesulitan apa yang Ibu temui saat pembelajaran tersebut? Untuk kesulitan ya Bapak, karena murid kita beragam dan dari lingkungan yang berbeda-beda. Mungkin salah satunya yaitu anak-anak yang belum bisa baca tulis Al-Quran, sehingga untuk bacaan-bacaan sholatnya itu kurang bisa. Maka dari itu nanti ada yang kita mendengarkan, itu nanti bisa kayak tutor sebaya. Anak-anak yang sudah bisa menghafal, nanti kita kelompok-kelompokkan gitu seperti itu, dan akan saya ajak untuk mengulangi, misal bacaan ruku kita ulangi 10-15 kali sehingga anak-anak mendengar dan menghafalnya seperti itu. Iya. Berarti untuk strateginya itu tadi ya sudah Ibu sampaikan seperti itu tadi. Masing-masing nanti akan memerankan sesuai dengan model pembelajarannya anak-anak. Jadi lebih fokus ke anak-anak. Kira-kira bantuan apa yang Ibu berikan kepada anak-anak nanti saat pembelajaran? Untuk bantuannya, yang pertama tadi akan saya tontonkan video dan saya perlihatkan gambar. Terus yang kedua nanti akan saya bantu untuk bacaan yang tadi itu, yang anak-anak yang kurang bisa membaca ya. Dan yang ketiga yaitu untuk praktiknya gerakan, mungkin gerakan sholat untuk yang butuh atahiyat atau mungkin takbiratul ihramnya yang belum betul, itu nanti akan saya saya tunjukkan secara langsung dan saya benahi anaknya praktik, dan saya akan membenahinya secara langsung. Berarti didampingi terus ya. Siap, setiap kali mungkin ada anak yang gerakannya salah langsung dibetulkan, seperti itu. Mungkin untuk bacaannya kadang-kadang kan juga anak itu lupa, itu berarti langsung kita saut gitu ya, supaya nanti anak-anak bisa lancar kembali. Dari persiapan yang sudah Ibu lakukan, apa kira-kira yang masih kurang? Oh iya Pak, tadi kan saya ingin rencananya menggunakan gambar. Nah itu untuk gambar, kalau video alhamdulillahnya saya sudah itu menyiapkan, tapi untuk gambar itu kayak ada yang kurang. Oh iya. Berarti nanti masih
bisa melengkapi ya, karena Ya, kita betul. masih ada waktu ya. Kira-kira kapan Bu itu untuk melengkapi gambar tadi yang belum Ibu siapkan tadi? Insya Allah itu minggu depan karena pembelajarannya kan di hari Senin. Nanti ya di rumah udah ada persiapan seperti itu. Mungkin kalau Bapak ingin nanti sharing-sharing membantu yang gambarnya itu, Gitu ya, ya, ya. ya. Coba nanti saya lihat, kalau mungkin nanti ada saya kirimkan ke Bu Lita ya. Kira-kira untuk menjalankan aksinya tadi, Ibu membutuhkan bantuan dari siapa Bu? Misalkan bantuan dari teman, itu nanti untuk misalkan praktik atau mungkin pada waktu ada video penampilan video, mungkin Ibu membutuhkan teman untuk supaya kegiatan pembelajaran nanti berjalan lancar. Oh, kalau untuk itu insya Allah bisa, dan anak-anak nanti untuk memutar video atau apa, insya Allah nanti anak-anak bisa untuk membantu untuk apa namanya LCD dan sebagainya, anak sudah bisa. Sudah bisa Iya. bisa menata itu ya. Bisa. Nanti dipandu oleh gurunya itu. Iya. Kira-kira apa yang bisa dibantu Bu untuk di area pengembangan yang mana kira-kira nanti yang ingin dikembangkan lebih dalam pembelajaran sholat tadi? Oke. Untuk pembelajaran ini, sholat ini kan kegiatan yang sehari-hari, dan sekolah kita alhamdulillah sudah menerapkannya untuk sholat berjamaah zuhur. Iya, Dan iya, Bapak iya. sendiri alhamdulillah yang biasanya sebagai imam lah. Iya. Di situ untuk pembelajaran sholat sebenarnya itu dalam kehidupan sehari itu Bapak. Jadi alhamdulillah sudah dibantu juga dalam praktek nyatanya. Nah ini tinggal anak-anak mungkin detailnya bacaan dan gerakannya seperti itu. Jadi untuk membantunya aslinya itu ya dari panjenengan dan rencang-rencang semua Yang lain, teman-teman gitu. semuanya ya. Karena kan kalau kita sholat di sekolah itu kan jamaahnya duhur, sehingga kita tidak tahu Iya. untuk bacaannya anak-anak Iya. itu sebetulnya Iya. sudah benar apa belum gitu ya. Nah, strategi apa Bu yang akan Ibu lakukan besok? Untuk strateginya yaitu kita bikin yang satunya tutor sebaya itu Oh, tadi. iya, iya. Terus kita melihatkan audio visual dan kita juga praktek langsung gitu. Iya. Kira-kira tugas apa yang akan Ibu berikan kepada siswa setelah mungkin anak-anak untuk kegiatan evaluasinya, mungkin diberi tugas yang bagaimana Bu? Iya. Untuk yang pertama yaitu tugas tulis, nanti akan saya beri soal seperti biasa itu tentang materi sholat, dan yang kedua tentunya setiap anak harus melakukan ujian praktik bersama saya satu-satu gitu, agar saya bisa menilai bagaimana anak ini sudah hafal gerakannya secara tertib, terus sudah hafal bacaannya atau belum, seperti itu. Iya, iya. Baik, untuk pertanyaan terakhir Bu, kira-kira kapan ini kita akan melaksanakan observasi? Observasi insya Allah kalau tidak ada halangan hari Senin Bapak. Hari Senin Iya. ya. Iya. Baik, terima kasih Ibu atas kegiatan pada kesempatan kali ini, bahwa ini kita hanya sharing saja, tidak ada sesuatu yang unggul di antara kita adalah sama-sama pendidik, sehingga di sini kita hanya sharing saja, bukan berarti kalau saya sharing saya ilmunya lebih tinggi, tidak, tapi kita hanya mencari solusi bersama-sama. Baik, demikian tadi acara pra observasi coaching untuk supervisi akademik. Terima kasih, saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillahirobbilalamin, kita bisa tatap muka lagi hari ini ya.
hidung dan dahi harus menyentuh lantai. Urutan ketujuh adalah duduk di antara dua sujud. Nah, duduk di antara dua sujud, ini duduk seperti ini, kaki kiri diduduki tapi tidak dimasukkan di kaki kanan. Beda nanti guys sama yang namanya apa ini? Ya. Kaki diperhatikan. Di sini kita dengarkan lagi ya, setelah tadi kita baca kabirau, al-fatihah, surat pendek, selanjutnya kita melaksanakan gerakan apa dah? Suku. Baca apa dulu? Allahu Akbar. Oke, kita dengarkan dulu ya. Yo. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Berapa kali ya? 3. Mari kita baca bersama-sama. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Nah, itu bacaan ruku. Dibaca 3 kali. Oke, selanjutnya didengarkan lagi. Apa selanjutnya? Didengarkan dulu. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Oke, ini yaitu iktidal. Apa dah? Iktidal. Bagaimana bunyinya? 1, 2, 3. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Nah, oke, kita lanjut.
Kakinya, bos. Tangannya tidak boleh melebihi ini banget, jadi nggak boleh. Ini nggak boleh. Dari nih. Oh, benar lain. Oh, ayo. Tangan dilipat di atas meja. Tutup mulut. Mulut dikunci. Aku anak soleh. Oke, stop. Dari sini aja. Asal ditambahin sekarang. Oke, tangan dilipat di atas meja. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita tadi sudah belajar di kelas, Mas. Kita tadi sudah belajar di kelas. Terus sudah apa saja yang pernah baca? Gerakan sholat. Gerakan sholat harus dilakukan secara apa? Tertib. Oke, tertib atau urut. Benar. Yang kedua kita sudah belajar bacaan sholat. Sudah ya? Diakhiri dengan apa cara sholat itu? Salam. Oke, salam. Kita diawali dengan takbiratul ihram. Oke, kalau gitu sudah, terima kasih. Kita tadi juga sudah praktik di musola ya? Sudah bisa semuanya. Meskipun ada yang masih belum hafal, berarti harus belajar lagi. Oke, sama temannya, belajar sama temannya, hafalan sama temannya, tidak boleh ngawur. Temannya sih bisa juga boleh kok. Oke, terima kasih. Kita berdoa pulang ya. Siapa yang biasanya menyiapkan? Silakan disiapkan Ziko. Baik, terima kasih. Jangan lupa ngaji di rumah, sholat dilaksanakan, oke? Oke. Belum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mukolik. Saya dari CGP Angkatan 7 kelas 54 Kabupaten Kediri, akan mempraktekkan yaitu praobservasi coaching untuk supervisi akademik bersama dengan fasilitator saya yaitu Ibu Sriatun dan pengajar praktik adalah Ibu Titik Kurniawati. Bersama saya nanti ada teman saya yaitu Bu Lita. Baik, kita mulai kegiatan pada kesempatan kali ini.
Bu Lita, apa yang Ibu harapkan pada kegiatan kali ini? Sebelumnya terima kasih, dan yang saya harapkan dalam kegiatan ini nanti panjenengan bisa memberi ilmu kepada saya dan kita sharing-sharing untuk pembelajaran yang akan datang agar lebih maksimal dan tujuannya tercapai. Iya. Rencananya besok Ibu mau mengajar apa? Rencananya nanti saya akan mengajar kelas 4 dengan materi yaitu makna sholat, bacaan sholat, dan gerakan sholat. Ya, jadi makna dan gerakan sholat gitu ya. Bacaan sholat. Bacaan sholat, ya. Baik, untuk tujuan pembelajaran kali ini apa, Bu? Tujuan yang pertama yaitu anak-anak bisa mempraktekkan gerakan sholat secara tertib dan benar, dan yang kedua yaitu anak-anak dapat menghafal bacaan sholat dengan baik dan benar. Iya. Persiapan apa yang sudah Ibu lakukan untuk kegiatan besok ini? Untuk persiapan mengajar yang akan datang, saya sudah menyiapkan. Yang pertama nanti akan ada visualnya, anak-anak akan saya tontonkan atau saya lihatkan video untuk gerakan sholat, bacaan sholat, dan yang kedua yaitu audio. Nanti kita akan membaca bacaan sholat bersama-sama karena juga ada buku panduannya, dan yang ketiga nanti akan dilaksanakan praktik yang akan dilaksanakan di musola. Kalau video pembelajaran dan sebagainya itu akan dilaksanakan di kelas, dan praktiknya akan dilaksanakan di musola sekolah. Oh iya, berarti nanti ada 3 kegiatan ya. Ada yang melihat video, kemudian ada yang mendengarkan itu tadi, sama yang praktik. Ya. Kira-kira kesulitan apa yang Ibu temui saat pembelajaran tersebut? Untuk kesulitan ya Bapak, karena murid kita beragam dan dari lingkungan yang berbeda-beda. Mungkin salah satunya yaitu anak-anak yang belum bisa baca tulis Al-Quran, sehingga untuk bacaan-bacaan sholatnya itu kurang bisa. Maka dari itu nanti ada yang kita mendengarkan, itu nanti bisa kayak tutor sebaya. Anak-anak yang sudah bisa menghafal, nanti kita kelompok-kelompokkan gitu seperti itu, dan akan saya ajak untuk mengulangi, misal bacaan ruku kita ulangi 10-15 kali sehingga anak-anak mendengar dan menghafalnya seperti itu. Iya. Berarti untuk strateginya itu tadi ya sudah Ibu sampaikan seperti itu tadi. Masing-masing nanti akan memerankan sesuai dengan model pembelajarannya anak-anak. Jadi lebih fokus ke anak-anak. Kira-kira bantuan apa yang Ibu berikan kepada anak-anak nanti saat pembelajaran? Untuk bantuannya, yang pertama tadi akan saya tontonkan video dan saya perlihatkan gambar. Terus yang kedua nanti akan saya bantu untuk bacaan yang tadi itu, yang anak-anak yang kurang bisa membaca ya. Dan yang ketiga yaitu untuk praktiknya gerakan, mungkin gerakan sholat untuk yang duduk atahiyat atau mungkin takbiratul ihramnya yang belum betul, itu nanti akan saya saya tunjukkan secara langsung dan saya benahi anaknya praktik, dan saya akan membenahinya secara langsung. Berarti didampingi terus ya. Siap, setiap kali mungkin ada anak yang gerakannya salah langsung dibetulkan seperti itu. Mungkin untuk bacaannya kadang-kadang kan juga anak itu lupa, itu berarti langsung kita saut gitu ya, supaya nanti anak-anak bisa lancar kembali. Dari persiapan yang sudah Ibu lakukan, apa kira-kira yang masih kurang? Oh iya Pak, tadi kan saya ingin rencananya menggunakan gambar. Nah itu untuk gambar, kalau video alhamdulillahnya saya sudah itu menyiapkan, tapi untuk gambar itu kayak ada yang kurang. Oh iya. Berarti nanti masih bisa melengkapi ya, karena kita masih ada waktu ya. Kira-kira kapan Bu itu untuk melengkapi gambar tadi yang belum Ibu siapkan tadi? Insya Allah itu minggu depan, karena pembelajarannya kan di hari Senin. Nanti ya di rumah udah ada persiapan seperti itu. Mungkin kalau Bapak ingin nanti sharing-sharing membantu yang gambarnya itu ya. Coba nanti saya lihat, kalau mungkin nanti ada saya
kirimkan ke Bu Lita ya. Kira-kira untuk menjalankan aksinya tadi itu membutuhkan bantuan dari siapa Bu? Misalkan bantuan dari teman, itu nanti untuk misalkan praktik atau mungkin pada waktu ada video penampilan video, mungkin Ibu membutuhkan teman untuk supaya kegiatan pembelajaran nanti berjalan lancar. Oh, kalau untuk itu insya Allah bisa, dan anak-anak nanti untuk memutar video atau apa, insya Allah nanti anak-anak bisa untuk membantu untuk CD dan sebagainya, anak sudah bisa ya, bisa menata itu ya. Bisa. Nanti dipandu oleh gurunya itu. Yeah. Kira-kira apa yang bisa dibantu Bu untuk di area pengembangan yang mana kira-kira nanti yang ingin dikembangkan lebih dalam pembelajaran sholat tadi? Untuk pembelajaran ini, sholat ini kan kegiatan yang sehari-hari, dan sekolah kita alhamdulillah sudah menerapkannya untuk sholat berjamaah zuhur. Dan Bapak sendiri alhamdulillah yang biasanya sebagai imam lah. Di situ untuk pembelajaran sholat sebenarnya itu dalam kehidupan sehari itu Bapak. Jadi alhamdulillah sudah dibantu juga dalam praktek nyatanya. Nah ini tinggal anak-anak mungkin detailnya bacaan dan gerakannya seperti itu. Jadi untuk membantunya aslinya itu ya dari panjenengan dan rencang-rencang semua teman-teman semuanya ya. Karena kan kalau kita sholat di sekolah itu kan jamaahnya duhur, sehingga kita tidak tahu untuk bacaannya anak-anak itu sebetulnya sudah benar apa belum gitu ya. Nah, strategi apa Bu yang akan Ibu lakukan besok? Untuk strateginya yaitu kita bikin yang satunya tutor sebaya itu tadi. Terus kita melihatkan audio visual dan kita juga praktek langsung gitu. Iya. Kira-kira tugas apa yang akan Ibu berikan kepada siswa setelah mungkin anak-anak untuk kegiatan evaluasinya, mungkin diberi tugas yang bagaimana Bu? Untuk yang pertama yaitu tugas tulis, nanti akan saya beri soal seperti biasa itu tentang materi sholat, dan yang kedua tentunya setiap anak harus melakukan ujian praktik bersama saya satu-satu gitu, agar saya bisa menilai bagaimana anak ini sudah hafal gerakannya secara tertib, terus sudah hafal bacaannya atau belum, seperti itu. Iya. Baik, untuk pertanyaan terakhir Bu, kira-kira kapan ini kita akan melaksanakan observasi? Observasi insya Allah kalau tidak ada halangan hari Senin Bapak. Hari Senin ya. Baik, terima kasih Ibu atas kegiatan pada kesempatan kali ini, bahwa ini kita hanya sharing saja, tidak ada sesuatu yang unggul di antara kita adalah sama-sama pendidik, sehingga di sini kita hanya sharing saja, bukan berarti kalau saya sharing saya ilmunya lebih tinggi, tidak, tapi kita hanya mencari solusi bersama-sama. Baik, demikian tadi acara pra observasi coaching untuk supervisi akademik. Terima kasih, saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Lita dan Bu Titi yang kami hormati, pada kesempatan siang hari ini saya akan melakukan kegiatan pasca observasi terkait dengan hasil pembelajaran yang sudah dilakukan oleh Bu Lita kemarin. Kira-kira Bu Lita tidak keberatan gitu kalau misalkan kita coaching pada kesempatan siang hari ini? Coaching ini nanti bertujuan untuk menemukan kemungkinan ada kekurangan ataupun ada sesuatu yang perlu untuk kita lengkapi di pembelajaran berikutnya supaya menjadi lebih baik. Jadi bukan berarti ini nanti saya mengoreksi, itu bukan gitu. Jadi kita hanya mencari jalan keluarnya bersama-sama. Baik, Bu Lita, terkait pembelajaran PA ini kemarin,
bagaimana perasaan Ibu setelah menerapkan pembelajaran seperti yang telah kita sepakati pada kesempatan pra observasi kemarin? Ya sesuai kemarin ya Bapak, ketika Bapak observasi di kelas bahwa kemarin saya mengajar tentang gerakan sholat dan bacaan sholat. Saya menggunakan audiovisual dengan memperlihatkan atau menunjukkan video gerakan serta audionya untuk bacaan sholat serta praktek langsung di musola seperti itu. Iya. Kira-kira dengan pembelajaran itu Ibu merasa senang atau mungkin tertekan? Senang karena anak-anak juga kan ada tutor sebaya juga, karena anak-anak aktif di situ. Jadi rame, meskipun rame kelas, tetapi kan rame untuk menghafal bersama-sama. Jadi senang anak-anak bisa menghafal bersama, praktek bersama, gitu. Seru gitu. Iya. Terkait dengan pembelajaran kemarin, kita kan sudah mengadakan pra-observasi. Apakah tujuan pembelajaran yang telah kita sepakati pada pra-observasi kemarin sudah tersampaikan semuanya pada kesempatan observasi kemarin, Bu Lita? Untuk proses pembelajarannya, yang pertama tujuannya yaitu anak-anak bisa mempraktikkan gerakan sholat secara tertib, dan yang kedua yaitu anak-anak bisa mempraktikkan dan menghafal bacaan-bacaan sholat secara benar. Iya. Seperti itu. Gitu ya. Terus kemudian untuk area pengembangan kemarin di pra-observasi kita sudah menyepakati untuk area pengembangan. Apakah itu juga sudah tersampaikan semuanya, Bu Rita? Baik, untuk pengembangannya kemarin ketika anak-anak gerakan kita audionya sudah dikembangkan melalui video, terus pembelajaran bersama tutor sebaya sama teman-temannya untuk menghafal bersama, dan untuk praktiknya dikerjakan secara langsung di musola seperti itu. Jadi insya Allah untuk pengembangan atau metodenya sudah lebih bervariasi dan anak-anak juga aktif, sangat aktif. Iya. Terkait kembali lagi ke tujuan pembelajaran, Bu Lita, apakah mungkin ada tujuan pembelajaran yang belum tertulis atau mungkin belum tersampaikan, Bu Lita, yang mungkin ingin kita tambahi oleh Bu Lita di pembelajaran berikutnya untuk membuat pembelajaran itu menjadi lebih bagus, Bu Lita? Untuk tujuan pembelajarannya kembali ke awal bahwa anak-anak yang pertama bisa mempraktikkan gerakan sholat itu tadi dengan tertib, dan yang kedua yaitu anak-anak bisa menghafal bacaan sholatnya dengan baik dan benar. Dan untuk selanjutnya itu yang belum saya lakukan yaitu untuk memberi evaluasi. Kalau kemarin kan ada evaluasi tapi secara praktek. Gitu. Ya. Selanjutnya yang belum saya lakukan yaitu untuk membuat evaluasi secara tertulis, kayak soal seperti ujian itu. Nanti tujuannya kemarin belum tertulis ya. Nanti mungkin untuk pembelajaran berikutnya perlu ditambahi di bawahnya itu ya, tentang evaluasi itu. Hanya itu saja yang kurang untuk tujuan pembelajarannya. Kemudian terkait dengan area pengembangan, Bu Lita, mungkin dari setelah observasi terus kemudian kita observasi, adakah area pengembangan yang mungkin perlu untuk Bu Lita tambah lagi, yang mungkin untuk pembelajaran lebih menarik atau mungkin bagaimana? Kalau untuk bab ini, pembelajaran ini insya Allah sudah cukup Pak, dengan audiovisual terus praktek secara langsung, karena mengenai sholat berjamaah menurut saya sudah. Iya. Kemudian terkait dengan pembelajaran kemarin, menurut Bu Lita apakah anak-anak sudah merasa senang? Kalau dilihat senang, alhamdulillah senang. Tetapi kalau untuk dilihat bagaimana untuk menghafal hasilnya, itu dari 20 anak ada 4 anak, karena yang ada di setiap kelompok kemarin ada 1 anak yang masih bacaannya misal di atahiyat itu masih belibet gitu. Jadi untuk hasilnya itu di hafalannya. Tapi kalau untuk gerakannya itu anak-anak sudah hafal. Dari 4 kelompok kemarin itu ya, berarti ada 5 kelompok yang
itu ada satu kelompok yang masih belum bisa gitu. Ada 4 pulang kelompok. aja. Ya, ada 4 kelompok, di setiap kelompoknya ada satu-satu anak. Oh gitu. Iya. Jadi kemarin pembagiannya dikasih satu gitu, disebar Iya, berarti iya, ya, disebar kemarin. yang belum bisa itu disebar. Terus kemudian Hasilnya diadakan tutor sebaya. tutor teman sebaya tadi supaya bisa istilahnya apa? Marahi temannya Iya. gitu nih. Ya ya. Kira-kira Bu Rita, untuk menurut Bu Rita, apakah untuk tujuan kemarin dan area pengembangannya itu sudah dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan, sudah pas gitu nggih? Sudah tidak ada yang mungkin terlewatkan, sudah tidak ada nggih? Disambut. Oke, baik Bu Rita, ini kemarin ini saya membacakan ya, ini sebelum saya bacakan kemarin kan ini memang sebelumnya bukan berarti ini catatan ini bahwa saya yang mengamati itu lebih pandai, tidak. Jadi ini ya kalau saya sudah sesuaikan dengan kemarin pada waktu saya pembelajaran diferensiasi, itu ada satu berita yang terlewatkan, yaitu menanyakan perasaan siswa di akhir pembelajaran. Kemarin saya melihat untuk refleksinya sudah dilaksanakan, pembelajaran juga sudah bagus, tapi ada satu yang terlupa, yaitu menanyakan perasaan siswa pada waktu pembelajaran itu senang atau mungkin tidak senang atau mungkin susah. Nah itu mungkin nanti bisa ditambahkan, atau mungkin kalau perlu dikasih gambar apa, emoji itu ya, ada gambar senyum, terus kemudian yang apa itu, Sedih. nah itu sedih. Nah itu mungkin itu kalau yang jadi catatan saya hanya itu Bu Lita. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan Bu Lita. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk melaksanakan coaching pada kesempatan siang hari ini. Ada kurang lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.